Salah satu seri laptop kerja favorit gua datang lagi nih, si Lenovo Yoga 7 dengan kode 14i-MH9 alias seri terbaru di tahun ini. BTW, tahun lalu laptop ini sukses bikin gue jatuh hati sampai susah banget buat move on. Nah, gimana buat tahun ini? Yuk kita cek. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Untuk tahun ini dari segi desain laptop ini nggak gitu banyak perubahan ya. Dilihat dari samping kayak ada dua layer gitu. Di bagian layarnya desain sisi sampingnya flat dan membulat di bagian bodinya. Gua suka karena ini jadi nggak kerasa tajam dan nyaman buat dibawa-bawa. Bodinya ini punya material anodized aluminium yang kerasa banget kokohnya dengan finishing sun blasting yang bikin catnya ini kelihatan kayak berpasir gitu. Warnanya ini namanya Luna Grey yang punya kesan kalem. Desainnya juga simpel, cuma ada tulisan Lenovo di kiri bawah dan tulisan Yoga di kanan atas. Di sebelah kiri ini ada satu port HDMI 2.1, support port K60 dan dua port USB-C Thunderbolt 4 yang support power delivery 3.1 dan DisplayPort 1.4. Di sebelah kanan ada satu port USB A 3.2 Gen 1 yang bisa di set ke always on, terus ada jack combo audio, ada tombol power dan switch untuk buka atau tutup webcamnya. Pas kita buka layarnya ini kerasa ya engselnya kokoh, feel-nya berat dan solid, dan yang menyenangkan layarnya kita bisa bentangin sampai 180 derajat. Tebal laptop ini pas kondisi ketutup itu cuma 14,9 mm dan beratnya juga cuma 1,43 kg, jadi nggak butuh otot gede ya buat nenteng pakai satu tangan. FYI katanya laptop ini juga udah lolos 21 tes standar militer 810H, jadi bodinya sudah terbukti strong. Buat jeroannya ini udah pakai Intel Ultra 7 155H yang punya 16 core dan 22 threads dengan konfigurasi 6 performance core yang bisa boost up to 4,8 GHz, lalu ada 8 efficient core up to 3,8 GHz dan sisanya 2 low power core dengan daya up to 900 MHz. CPU ini punya daya maksimum di 115 watt. Nah, untuk pengolahan grafisnya diserahkan ke Intel Arc Graphics dan tentunya sepaket sama NPU Intel AI Boost. Untuk RAM 16GB LPDDR5X dual channel solder, jadi nggak bisa di-upgrade. Storage-nya 1TB, SSD M2 PCIe 4.0. Total ada 4 slot, jadi leluasa buat upgrade. Konektivitasnya ini pakai Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3 dan OS-nya built-in Windows 11 Home Edition yang dibundling dengan Office Home and Student 2021. Nice. Buat ngetes performanya gue udah coba jalanin Geekbench 6. Laptop ini berhasil dapetin skor 2301 untuk single core dan 12038 buat multicore. Design Batch R23 skornya 1740 untuk single core dan 11799 untuk multicore. Lanjut 3D Mark Time Spy bisa dapetin CPU score di 7724 dengan graphics score 3578 dan diprediksi bisa 40 lebih dapat ya FPS-nya di Battlefield 4 resolusi 1440p. Lalu di PC Mark 10 overall score 6430 poin. Nah, untuk main game Dota 2 di settingan serba high dengan phishing on, laptop ini bisa dapetin 56-60 fps yang artinya masih nyaman banget buat dimainin. Dan di Valorant bisa dapetin fix 60 fps di settingan serba high dengan phishingnya juga on. Nah, buat workflow edit foto ini gua ngerasa juga aman banget, dari grading warna di Adobe Lightroom Classic, terus gua langsung pindahin ke Adobe Photoshop juga enak ya, aman. Proses untuk generatif feel-nya di Photoshop juga kerasa cukup cepat, overall memuaskan performanya. Next kita lanjut ke layarnya. Untuk spesifikasinya dipakai panel OLED touchscreen 14 inch 1920x1200 pixel, udah 100% diisi IP3, support Dolby Vision, display HDR True Black 500, 10 multi-point touchscreen dan sudah tersertifikasi TUF Low Blue Light dengan lapisan atau coating anti fingerprint. Buat keperluan streaming konten juga enak ya, karena udah support HDR di YouTube dan juga Dolby Vision di Netflix. Jadi experience untuk nontonnya tuh kerasa nyaris sempurna. Gambar yang dihasilkan itu tajam, kontras warnanya dieksekusi dengan baik, dynamic range-nya luas dan warnanya juga cukup akurat. Paling agak sedikit over di saturasinya aja. Pas kita nonton Netflix yang banyak adegan gelapnya, warna hitamnya itu pekat. Skin tone-nya juga terlihat akurat. Untuk suaranya dia punya 4 speaker 2 watt yang support Dolby Atmos, di mana 2 speakernya itu ada di samping kiri kanan body yang ngadep langsung ke muka kita. Jadi
efek surroundnya itu kerasa banget ya, enak. Sayangnya di aplikasi Lenovo Vantage nggak disediain profile warna ya, jadi cuma disediain opsi untuk ngatur layarnya jadi lebih warm atau cool. Ya walau fokusnya laptop ini untuk kerja, tapi sayang aja gitu ya, karena laptop ini sebenarnya cukup powerful buat dipakai ngedit foto atau video. Buat touchscreen-nya juga asik ya, ini layarnya udah support 10 multi point touch yang kerasa responsif dan akurat banget. Udah gitu ada lapisan anti fingerprint yang beneran works. Biasa kan PR banget ya kalau nggak ada anti fingerprintnya, jadi kita harus sering ngelap layarnya buat ngebersihin. Nah, hal yang paling menyenangkan dari laptop ini memang ketika kita pakai buat kerja, kita mulai dari touchpadnya, ukurannya ini pas dan entah kenapa dipakainya itu presisi dan smooth banget, jadi salah satu touchpad favorit gua untuk sebuah laptop Windows. Buat keyboardnya juga kerasa pas, size dan jarak antar touchnya juga pas banget, travel distance-nya 1,5 mm dimana bikin keyboardnya kerasa empuk. Feedbacknya juga terasa nyaman, dan di sebelah kanan kalau teman-teman notice itu ada tombol khusus untuk Windows Copilot, nanti kita bahas ya. Dan keyboardnya ini ada 2 level backlit dan ada fitur auto backlit-nya. Buat meeting online dia punya webcam Full HD dengan switch untuk on off yang ada di sebelah kanan bodinya dengan touch sensor. Kualitas webcamnya cukup baik sih ya buat dipakai meeting online, dan ini juga ditanemin sama 4 mikrofon yang artinya ini juga sudah sangat capable ya buat dipakai meeting. Di aplikasi Lenovo Vantage juga ada 2 fitur untuk meeting online, ada speaker noise cancelling yang bantu bikin suara lawan bicara kita jadi makin jernih. Satu lagi ada beberapa pilihan untuk mikrofon noise cancelling, ini kebalikannya ya, bikin suara kita yang kedengaran jernih ke lawan bicara. Terus laptop ini juga enak banget ya buat dibawa kemana-mana karena selain compact, ringan, nggak makan banyak space, laptop ini udah ngantongin sertifikat Intel Evo yang bikin performanya itu tetap ngebut walaupun kita nggak nyolok casannya. BTW chargerannya ini udah pakai modelan Type-C dan kita dikasih batok 65 watt yang ringkes, dan karena udah pakai Type-C jadi kompatibel dengan charger 65 watt GAN. Jadi gue bisa bawa satu chargeran aja buat ngecas semua device yang gue bawa. Sertifikasi Evo ini juga ngejamin efisiensi daya. Laptop ini punya baterai 65 watt hour yang cukup irit. Dalam performance mode baterai ini berkurang 50%-an dalam waktu 2,5 jam. Jadi kira-kira baterainya ya bisa bertahan 5 jam. Ya menurut gue ini udah cukup banget ya buat dipakai kerja aktif seharian. Buat biometric unlocknya ada face recognition yang speednya ini lumayan cepat walau dipakai di kondisi low light, dan karena ada touch sensor jadi ada beberapa fitur yang bisa kita aktifin di aplikasi Lenovo Vantage kayak Zero Touch Login, Zero Touch Lock, dan Zero Touch Video Playback. Di sini juga sudah ada aplikasi Copilot yang statusnya masih preview, ya ini semacam chat GPT-nya Windows lah. Buat performa untuk ngeresponnya masih terbilang agak slow ya, tapi ini kan masih beta hitungannya. Semoga di versi finalnya bisa sekencang chat GPT. Terakhir nih yang bikin laptop Lenovo nggak ada lawan apalagi kalau bukan after sales-nya. Laptop ini punya warranty dengan premium care 3 tahun dan kita dikasih accidental damage protection sampai 3 tahun juga. Intinya selama 3 tahun kita pakainya ini aman, nyaman, dan tenang. Jadi kesimpulannya Lenovo memang bikin seri Yoga ini makin sempurna dari tahun ke tahun, dan jujur ini makin jadi laptop favorit buat dipakai kerja mobile, ditambah dengan warranty dan proteksi 3 tahun jadi makin menarik lagi. Jadi kalau teman-teman ada budgetnya dan lagi cari laptop untuk kerja apalagi yang mobilitasnya cukup tinggi, gue sangat merekomendasikan yang satu ini. Nanti untuk kepoin harganya, siapin budgetnya, gue cantumin linknya di deskripsi.